Sepekan jelang pelantikan, puluhan tokoh dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Mereka, saudara, dipanggil untuk dimintai kesanggupannya untuk membantu pemerintahan Prabowo 5 tahun ke depan. Sebagian merupakan wajah lama dari Kabinet Presiden Joko Widodo. Tetapi ada juga ternyata beberapa wajah baru yang masih fresh. Bagaimana dengan sudah bukan lagi otak-atik, tapi komposisi Kabinet Prabowo Gibran, dan mungkinkah ada peluang PDI Perjuangan untuk gabung masuk ke dalam Kabinet Prabowo Gibran? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir ke studio, sudah ada pengamat politik dari Trias Politika Strategis, sudah ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Mbak Adisti. Ya, kemudian juga ada melalui daring, ada politisi dari PDI Perjuangan, Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi, Assalamualaikum. Kemudian ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus juru bicara dari Partai Gerindra, ada Pak Wihadi Wianto. Selamat pagi Pak Wihadi. Selamat pagi ya sih. Iya, baru saja kemarin semua media ini spotlightnya ke Rumah Kertanegara, ya kan, sampai malam bahkan. Dan ada 49 nama, betul ya Pak Wihadi ya, totalnya yang kemudian dipanggil oleh Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Jadi 49 nama ini memang sudah dimintai kesanggupannya, dan hari ini kabarnya masih ada lagi beberapa nama yang akan dipanggil di Kertanegara, atau seperti apa Pak Wihadi? Ya, kemungkinan masih ada, karena kemarin kan sudah larut malam, jadi mungkin ada juga agenda hari ini, dan juga nanti jam 11 kan nanti akan ada briefing di Hambalang yang dilakukan oleh Pak Prabowo, nanti semua akan berkumpul di sana. Jadi untuk lengkapnya sih sebenarnya nanti jam 11 itu akan kelihatan bahwa siapa saja yang akan ke Hambalang. Oke, jadi nanti jam 11 siang masih akan ada lagi seperti hari kemarin ya, Pak Wihadi ya, beberapa nama yang kemudian dalam tanda kutip untuk dipanggil, dimintai kesanggupannya membantu Presiden terpilih Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Jam 11 itu sudah ada nanti briefing semuanya, jadi sudah ada semuanya gitu kan. Oke. Jadi prosesnya memang pagi ini, ya kemudian pagi ini, terus kemudian nanti jam 11 semuanya berkumpul di Hambalang. Oke, termasuk juga berarti sudah dikumpulkan nanti jam 11 semuanya? Iya, semuanya sudah dikumpulkan. Karena ini kan kita kan masih banyak melihat juga beberapa pemanggilan lagi, mungkin kan masih ada juga kepala badan dan segala macam itu. Jadi kita tunggu sajalah apa yang ini semuanya, kan masih ada waktu sampai nanti 20 Oktober pada saat pelantikan. Oke, berarti nanti di Kertanegara juga nanti akan ada briefing lagi jam 11 begitu ya, termasuk juga mungkin nanti ada pernyataan resmi juga dari Presiden terpilih Pak Prabowo di Kertanegara. Benar demikian? Jam 11 di Hambalang. Oh, di Hambalang berarti ya posisinya ya? Hambalang. Oke, bukan di Kertanegara lagi ya? Hambalang, nanti di Hambalang. Oke, kita akan tunggu berarti nanti di Hambalang pukul 11 siang nanti begitu ya. Iya. Oke, kita juga menyiapkan nanti berarti ya jurnalis Kompas TV untuk bisa ke sana untuk meliput, ada breaking news juga berarti ya. Oke, saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, ini kan kalau kemarin kita lihat ya wajah-wajah yang sebelumnya sempat dikabarkan di publik dari PDI Perjuangan, taruhlah bisa dikatakan Pak Azwar Anas, kemudian ada Pak Budi Gunawan, baik Pak Oli Dondo Kambe, ini belum hadir. Apakah nanti di Hambalang apakah juga nanti kabarnya akan ke sana atau seperti apa Mas Ciko? Atau masih menunggu pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo? Nah itu dia, jujur sampai detik ini saya belum mendapatkan update terkait dengan hal-hal yang akan terjadi, apakah ada pemanggilan atau ada kader kami yang akan bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi pada prinsipnya begini, kalau di PDI Perjuangan tentu kita ketahui bahwa semua keputusan terkait apapun, termasuk penugasan-penugasan kader untuk duduk di kabinet atau jabatan apapun, harus dengan persetujuan Ibu Ketua Umum. Dan rasa-rasanya statement Adisti yang terakhir yang lebih tepat, bahwa kita tunggu saja pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Megawati yang tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ditunggu juga oleh keduanya, ditunggu juga oleh kader-kader dari kedua partai, Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan. Nah, harapan kami memang ini dilakukan sebelum pelantikan Pak Prabowo.
dan mungkin dalam 1-2 hari, 3 hari ke depan kemungkinan kita tunggu aja. Oke, 1, 2 atau 3 hari ke depan berarti finalisasinya ini menunggu hasil pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Tapi apakah kemudian sudah ada permintaan secara khusus yang diutarakan dari Pak Prabowo kepada PDI Perjuangan untuk menyiapkan kader terbaiknya dari PDI Perjuangan atau tokoh terbaiknya dari PDI Perjuangan sejauh ini yang Anda dengar di internal PDI Perjuangan, Mas Ciko? Rasa-rasanya tidak lengkap ke langsung permintaan terhadap kader ya. Kita akan berbicara tentunya di tataran bagaimana Pak Prabowo akan mengelola pemerintahan ke depan, apa yang akan menjadi prioritas, apakah visi misinya kemudian sejalan dengan apa yang selama ini diperjuangkan dan diinginkan oleh PDI Perjuangan maupun konstituennya, hal-hal yang terkait dengan posisi Indonesia di dunia internasional, di tengah situasi geopolitik yang begitu tak menentu dan lain-lain. Jadi lebih ke arah terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dan pemerintahannya ke depan. Lalu kemudian apakah harus bergabung di dalam kabinet, ya kita lihat saja. Tapi pada prinsipnya gini, PDI Perjuangan berada atau di luar kabinet punya komitmen untuk mensukseskan pemerintahan ke depan. Dan ini saya rasa menjadi komitmen seluruh rakyat dan semua komponen di bangsa kita. Apakah mensukseskan itu harus kemudian selalu Berada di dalam? beriringan, selalu bersama-sama, atau berada di dalam, kan belum tentu juga gitu. Karena kita tahu kita menganut sistem demokrasi, ada trias politika, ada 3 cabang pemerintahan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan sesungguhnya berada dimanapun di situ adalah bergotong royong untuk membangun bangsa bersama. Oke, seperti sinyalnya makin jelas ya dari PDI Perjuangan. Menyukseskan itu belum tentu harus berada di dalam. Tapi sebelum sampai ke situ saya juga tertarik begitu ya Pak Wihadi. Pak Wihadi, jadi sebenarnya sebelum nanti jam 11 ini masih ada beberapa tokoh lagi yang dipanggil. Benarkah salah satunya ada dari tokoh PDI Perjuangan dan juga PKS, Pak Wihadi? Ya, itu nanti akan terkonfirmasi, ya kan? Akan terkonfirmasi sebelum jam 11 itu, gitu kan? Jadi kita jangan berandai-andai dulu, gitu kan? Jadi semuanya akan terkonfirmasi. Jadi kita kemarin pun juga semuanya terkonfirmasi dengan kehadiran pada saat audiensi. Jadi itu kan kita lihat saja lah. Kalau tidak gitu kan nanti pers nggak nunggu. Kita sudah nunggu aja. Tampaknya Pak Wihadi masih mempertahankan elemen of surprise ya. Kalau untuk kemarin dan sampai hari ini begitu ya Pak Wihadi ya. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, ini bagaimana ya kalau kita melihat begitu ya? Ini kan sebenarnya bukan lagi otak-atik begitu ya, karena memang sudah step lebih lagi begitu. Ada 49 nama, kemudian kita lihat ada juga wajah-wajah lama begitu. Bu Menkyu yang sekarang, kemudian Bu Sri Mulyani, kemudian ada Pak AHY, Pak Bahlil begitu ya. Kemudian juga ada wajah-wajah baru, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya begini. Kok belum ada begitu ya dari PDI Perjuangan, kemudian bahkan dari Nasdem begitu ya. Walaupun memang Nasdem sudah mengatakan ini soal etika dan juga kepantasan. Lebih memprioritaskan partai koalisi pendukung Prabowo Gibran yang terdahulu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ke Pak Prabowo karena sudah menggelar semacam red carpet ya untuk para menteri ini. Saya jadi teringat semacam fashion show ataupun film festival, para aktor berjalan, model berlenggak-lenggok. Nah, itu dia. Pesan apa sih yang ingin disampaikan sebenarnya? Saya kira pesannya publik terlibat, berpartisipasi, mengkuliti, membedah rekam jejak mereka. Karena masih ada waktu. Ada tanggal 20 diumumkan, tanggal 21 dilantik. Saya kira berapa hari ini kita bisa dalam tanda petik menelusuri rekam jejak semuanya. Karena seringkali proses audisi ini bukan serta-merta langsung membuat menteri itu diterima. Bahkan dalam beberapa kasus pernah ada menteri yang sudah pakai kemeja putih, celana bahan hitam ke istana tidak jadi dilantik. Bahkan seorang cawapres juga berganti. Nah artinya apa? Prosesnya jadi ini belum pasti juga dong menurut Anda? Masih dinamis, walaupun kemungkinannya besar. Nama-nama ini akan berapa dilantik. Persen? Ya 85-90% lah. Bisa jadi ada juga menteri yang nggak dilantik gara-gara kesehatannya. Jadi ada banyak faktor, tiba-tiba ada kasusnya muncul misalkan. Jadi ada banyak faktor yang membuat proses audisi ini masih akan terus berlangsung. Jadi buat yang dipanggil dari kemarin
jangan dulu berbesar hati atau besar kepala bahwa semuanya akan lancar. Jangan GR dulu ya? Jangan GR dulu, tetap on fokus gitu ya, tetap standby seperti itu. Nah, Oh, yang kedua, jadi Pak Prabowo sengaja memang menampilkan begitu ya, menampilkan nama-nama 49 nama ini ke publik begitu. Ada alasannya begitu ya? betul, supaya beliau dibantu juga sebenarnya. Karena kan ini tiap pemerintahan punya tradisi. Kalau Pak Jokowi bahkan dinamikanya sampai pada dia dilantik masih otak-atik terus. Periode pertama ada KPK, PPATK di stabilo tuh yang nggak benar. Kalau Pak SBY datang ke ke Cikeas misalkan gitu. Jadi tiap pemerintahan, tiap presiden saya kira punya ciri khas dan saya mengapresiasi kenapa? Karena media publik akhirnya bisa memplototi semua Karena memang para spotlightnya model aktor Kertanegara. Iya, betul. Nanti misalkan di Hambalang. Nah, saya kira ini bagus ya. Saya kira bisa menemui klimaks karena publik berharap kabinet ini bukan sebatas besar jumlahnya, gemuk nomenklaturnya, tapi juga orang-orang yang ditampilkan benar-benar orang yang punya kualitas tinggi. Nah, balik ke pertanyaan Adisti, bagaimana Nasdem kemudian PDIP, apakah akan dilibatkan atau gimana? Saya belum lihat PKS juga sebenarnya. Itu dia, saya juga mau tanya itu ya. Ada 3 PDIP, partai. PKS sama Nasdem ini kemana nih gitu. Nah, jadi mungkin hari ini, tapi untuk PDIP ini tampaknya mesti didahului dengan pertemuan Ibu Mega Pak Prabowo dulu ya. Sehingga kenapa nama-nama yang sudah dipanggil sejak tadi malam itu belum pasti kemudian akan dilantik karena masih ada dinamika-dinamika lain. Ada PDIP yang belum jelas arahnya masuk atau di luar. Ada PKS yang belum nongol. Ada Nasdem yang masih wait and see tapi tetap pengen di luar karena ingin menjaga dalam tanda petik etika karena mereka kemarin berseberangan saya kira sehingga ketika merapat ya idealnya mereka mendukung tapi dukungannya dalam bentuk di legislatif seperti itu. Jadi saya kira hal-hal semacam ini bagus, saya apresiasi Nasdem apalagi kalau PDIP tetap di luar gitu ya, wah luar biasa itu. Jadi makin bagus, makin solid pengawasan kita seperti itu. Oke, tapi saya juga berarti ingin bertanya dulu ke Pak Wihadi. Jadi betul nggak Pak Wihadi, memang bisa dikatakan audisi dalam tanda kutip begitu ya, seperti layaknya fashion show lah ya. Pak Prabowo ini memang sengaja begitu, ingin menampilkan dulu nih 49 namanya ini, memang ya ada alasannya begitu ya supaya juga publik juga melihat dan juga Pak Prabowo ingin ada partisipasi publik di dalamnya. Benarkah demikian? Ya, apapun anggapan masyarakat, kalau kita melihat hal yang kemarin itu adalah merupakan audisi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Prabowo sendiri kan juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada penjajakan dan tidak ada pembicaraan, tapi kan kemarin itu mengkonfirm bagaimana apakah tokoh-tokoh ini akan mau untuk bergabung dan mendukung Pak Prabowo dalam pemerintahan ke depan. Jadi ini adalah salah satu waktu yang memang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengundang mereka audiensi secara bersamaan karena kan jadwal ini kan sangat padat sekali. Jadi ini kan kita kalau melihat jadwal 1 minggu ini kelihatan 1 minggu, tetapi jadwal ini akan sudah banyak sekali padat dan waktunya memang yang diperlukan adalah kemarin sehingga kemarin itu dilakukan audisi lah untuk menyatakan kembali lagi kesiapan dan juga kesiapan daripada para tokoh itu untuk bisa membantu Pak Prabowo ke depan. Jadi ini adalah merupakan satu kesempatan yang memang dilakukan untuk memanggil semua tokoh-tokoh yang akan membantu itu untuk menjadi calon menteri. Tapi pertanyaan saya dari 49 ini berarti semuanya siap ya, Pak Wihadi? Ya, sudah menyatakan siap tentunya, dan tentunya dalam hal ini kan masih ada proses lagi, ya proses lagi kan tentunya fakta integritas juga pasti akan dilakukan, dan kemudian juga tentunya di sini mengenai posisi juga masih belum disampaikan semuanya, tentunya juga akan diumumkan oleh Pak Prabowo pada saat nanti setelah dilantik. Tanggal 20 itu akan langsung diumumkan. Jadi ini memang waktu yang memang harus kita jalankan dalam waktu 1 minggu ini untuk mencapai tanggal 20. Ini rangkaian daripada siapa-siapa saja yang akan membantu Pak Prabowo. Karena tanggal 20 itu tentunya setelah diumumkan 21, 22 dan setelah itu semuanya sudah harus bekerja, semuanya harus
sudah harus tahu apa yang harus dikerjakan ini semuanya. Oke, saya juga melihat kan ya, tidak hanya dari partai politik kemarin, kita melihat juga ada dari kalangan profesional, bahkan ada wajah-wajah baru. Kita sebut saja Pak Wihadi, ini ada Bu Veron, Bu Veronika, kemudian juga ada Bu Widianti Putri Wardana, kemudian ada beberapa jalur profesional lainnya. Saya sih berharap juga keterwakilan perempuan juga ada di sana begitu, Pak Wihadi. Lalu bagaimana lewat jalur profesional? Apakah nanti juga ada partai politik yang akan mengajukan nama calon menterinya dari jalur profesional? Katakanlah misalkan PKS, PDIP atau Nasdem bahkan. Ya, itu sesuatu hal yang memang kita memanggil itu dari kalangan profesional sendiri, ada sekitar 27 orang kemarin itu kalau tidak salah, 27 orang, dan ini porsinya sebenarnya lebih besar daripada dari partai sendiri, dan ini menunjukkan bahwa inilah calon-calon profesional yang memang akan membantu. Jadi tidak langsung kita semuanya ini adalah partai, tetapi adalah calon profesional. Dan kalau memang calon profesional itu adalah kemudian afiliasi kepada partai tertentu, itu ada sesuatu hal yang tidak bisa terkonfirmasi dari awalnya, karena semuanya kan bagaimanapun juga bahwa calon profesional yang dipanggil oleh Pak Prabowo itu adalah calon-calon profesional yang memang mempunyai kemampuan, dan saya kira ini adalah merupakan satu prestasi daripada calon-calon profesional yang memang akan diberikan bidang-bidang tertentu untuk mereka melakukan pekerjaannya ke 5 tahun yang ke depan. Termasuk juga mungkin dari PKS atau kemudian Nasdem dan juga PDI Perjuangan, orang partai politik tapi memang profesional begitu. Ya bisa saja terjadi seperti itu. Itu kan sesuatu hal yang memang banyak terjadi, dan pemerintahan yang lalu juga sering seperti itu. Dan ini kalau kita lihat dari calon-calon profesional yang ada sekarang ini kan sebenarnya kalau disinilah kita melihat bahwa kemana mereka itu afiliasinya, partainya dan segala macam, kan tentunya masyarakat bisa menilai itu sendiri. Oke, saya ke Mas Agung. Mas Agung, jadi gimana nih kalau soal kita melihat juga kan ada menteri dari Pak Jokowi juga masih ada di sana, kemudian juga ada kalangan profesional. Nanti Anda melihat komposisinya akan seperti apa? Apakah nanti para profesional ini akan menempati posisi wakil menteri ataukah justru menteri gitu? Anda melihatnya gimana? Sebelum masuk ke sana, Adisi, saya pengen menyampaikan beberapa temuan kuantitatif menarik. Pertama, dari partai itu tercatat sampai tadi malam ada 23 orang. 23 orang dari kalangan partai politik? 46% ya. Kemudian non-partai 26 orang. Tadi Pak Wihadi bilang 27 orang, mungkin tipis-tipis beda dikit. 54%. Menterinya Pak Jokowi 17 orang, ada 34%. Kemudian ada orang baru 30 orang, 61%. Kemudian perempuan yang mewakili suaranya Adisti itu ada 6 orang atau 12%. Jadi statistik ini saya kira gambaran bahwa menteri-menterinya Pak Prabowo ini memang mengakomodasi keindonesiaan kita atau zaken ala presidensial di era sekarang. Karena memang ada orang partainya, ada non partainya, ada profesionalnya, teknokratnya seperti itu, dan menurut saya ini tinggal diuji aja kinerjanya. Nanti kan perdebatannya apakah ini gemuk atau tidak gitu, apakah ini efisien atau efektif atau tidak seperti itu. Jadi kinerjanya gimana 100 hari, 6 bulan, 1 tahun seperti itu. Karena tapi paling dekat 100 hari lah ya. Betul. Dan menurut saya itu yang paling objektif, dan saya kira kita beri kesempatan dulu untuk proses ini berjalan. Tapi sambil kita telusuri apakah nama-nama yang sudah tampil di fashion show kemarin itu memang benar-benar layak ya, benar-benar pantas untuk menjadi menteri. Karena ya saya berharap instrumen-instrumen Komisi Independen Negara kayak KPK, PPATK, sudah Komnas mulai HAM, beroperasi Komnas begitu ya? Iya, cek LKKPN-nya bener nggak, cek rekam jejaknya, ada masalah-masalah soal HAM nggak, cek masa lalunya KDRT-nya ada nggak, seperti itu. Supaya apa? Supaya ini orang-orang berkualitas tinggi, jangan sampai jadi beban Pak Prabowo, karena Pak Prabowo yang saya lihat pengen masuk dalam narasi Indonesia sebagai bagian dari abad Asia itu, pengen membuat suara-suara Indonesia kembali didengar, demikian seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini keberagaman ya, dari partai politiknya ada, kemudian dari kalangan profesionalnya juga ada, perempuannya, keterwakilan perempuannya juga pasti harus ada. Geografis Papuanya juga Indonesia Timur seperti itu, dan saya kira
ini menarik. Tinggal kalau ditanya apakah wakil menteri akan mewakili kalangan profesional juga, justru bisa. Tapi yang saya perhatikan wakil-wakil menteri ini sepertinya kesatria-kesatria jadinya Pak Prabowo akan mendominasi. Orang-orang loyal, orang-orang yang selama ini menjaga Pak Prabowo ikut sejak lama, loyalis-loyalisnya, untuk memastikan menteri-menteri dari partai ini bener nggak? Jadi memang sengaja di konsep seperti itu, menurut Anda? Agak-agaknya begitu arahannya. Nanti Pak Wihadi bisa konfirmasi apakah satria-satria jadinya Pak Prabowo akan turun atau tidak. Benar begitu Pak Wihadi? Untuk posisi wamennya? Apa yang dimaksud saya? Gimana Pak Wihadi? Tapi intinya bahwa semuanya itu adalah akan terkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan audiensi kemarin itu kan sudah jelas bahwa masyarakat bisa menilai dari masyarakat, tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Pak Prabowo, baik itu tokoh politikus maupun tokoh-tokoh profesional, dan juga ada beberapa tokoh-tokoh yang mungkin dari Polri, dari TNI yang mungkin juga akan bergabung kemarin, itu kan sudah kita lihat semuanya. Jadi saya kira ini adalah merupakan satu momen atau suatu waktu kemarin adalah di mana masyarakat bisa melihat bahwa inilah yang akan membantu Pak Prabowo, tokoh-tokohnya, dan juga audiensi yang dilakukan oleh Pak Prabowo jelas, dan nantinya tentu akan melalui proses lagi dan akan diumumkan oleh Pak Prabowo pada saat nanti setelah Pak Prabowo akan dilantik tanggal 20 Oktober nanti. Oke, kita masih akan tunggu karena hari ini juga masih akan dinamikanya masih terus berlangsung seperti Pak Wihadi mengatakan. Sekarang spotlightnya ke Hambalang nih jam 11 siang nanti begitu ya. Semuanya media lagi on the way semuanya ke sana begitu ya. Termasuk juga yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah lalu bagaimana dengan pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo. Kalau kata Mas Ciko tadi mengatakan tunggu dulu deh hasilnya dari pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini akan seperti apa. Apakah nanti Bu Mega akan menyerahkan beberapa nama tokoh-tokohnya untuk masuk ke dalam kabinet ataukah seperti apa? Nanti jangan dijawab dulu Mas Ciko dan juga Pak Wihadi. Kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda kami kembali.